Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Noni Setiawati dalam pembelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data. Jadi materi kita adalah statistik. Pada pertemuan kemarin minggu lalu udah belajar tentang perbedaan antara statistik dan statistika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data. Untuk menyajikan data di sini ada dalam bentuk diagram, ada dalam bentuk tabel. Jadi diagram di sini ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, eh, di sini untuk diagramnya contohnya adalah seperti berikut. Data siswa SMK Bina Insan Mandiri di Jakarta. Jakarta tahun pelajaran 2005-2006. Jadi datanya seperti ini. Ada kelas 10, 11, 12. Kemudian di sini jurusannya ada multimedia, akuntansi, administrasi perkantoran, dan tata niaga. Ini adalah contoh diagram siswa SMK Bina Insan Mandiri. Nah, ini adalah diagram batangnya. Ini dari data tadi dibuat diagram batangnya seperti ini. Nah, jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini yang merah adalah kelas 1 atau kelas 10, maaf, kelas 10, 11 dan 12. Ini untuk multimedia, akuntansi, kemudian administrasi perkantoran dan tata niaga. Kalau sekarang BDP ini ya. Ini diagram contoh diagram batang. Kemudian di sini contoh data nilai rata-rata ulangan harian siswa SMK Bina Insan Mandiri. Di sini adalah ulangan harian 1, 2, 3 untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini contoh datanya itu seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah diagram garis. Dari data yang tadi kita bikin diagram garisnya. Nilai rata-rata ulangan harian siswa SMK Bina Insan Mandiri Jakarta. Yang merah di sini adalah nilai matematika. Kemudian yang kuning adalah bahasa Inggris. Kemudian yang hijau adalah bahasa Indonesia. Di sini sudah tertera ada ulangan harian 1, 2, 3, dan 4. Contoh lagi di sini adalah data pekerjaan orang tua siswa SMK Bina Insan Mandiri. Di sini ada jenis pekerjaan, ada banyaknya orang tua, kemudian prosentase. Perlu diperhatikan di sini kalau menggunakan prosentase berarti nanti perkaliannya menggunakan 100%. Jadi ada yang menggunakan prosentase, ada yang menggunakan kuadrat ya, derajat. Jadi ada 360 derajat. Jadi untuk menghitungnya di sini PNS itu kan ada 243. Jumlah keseluruhannya adalah 900, maka nanti 243 dibagi 900 kali 100%. Karena di sini pakai prosentase, maka menggunakan 100%. Kalau menggunakan derajat, berarti nanti pakai 360 derajat. Dan sebagainya nanti sampai wira swasta juga seperti itu, 144 dibagi 900 kalikan 100%. Ini hasilnya. Dari hasil ini nanti dibuat diagram lingkaran. Seperti ini. Ini namanya diagram lingkaran pekerjaan orang tua siswa atau wali murid SMK Bina Insan Mandiri. Yang merah di sini adalah PNS-nya. Kemudian biru tua di sini karyawan, hijaunya adalah TNI, kemudian yang biru mudanya itu adalah wira swasta. Nah, untuk yang kedua tadi adalah yang pertama itu diagram, yang kedua di sini adalah tabel. Tabelnya di sini adalah tabel distribusi frekuensi. Yang pertama tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompok.
Tabel yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Jadi di sini ada contoh data nilai matematika siswa kelas 11 TKJ 2 SMK Bina Insan Mandiri. Ini adalah datanya. Datanya masih acak. Nah, untuk data ini kita akan buat tabel distribusi frekuensinya. Seperti ini tabel distribusi frekuensinya. Jadi kita ambil nilai dari yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling kecil adalah 4 dan seterusnya sampai yang paling besar di sini adalah 9. Kita buat di sini 4 sampai 9. Kemudian untuk frekuensinya sebelumnya kita bikin turusnya dulu. Jadi nanti ada 4. 4-nya ada berapa? Di sini 4-nya ada 2. 1 bikin turus 1, kemudian bikin turus yang kedua. Jadinya adalah seperti ini. Jadi 4-nya ada 2, 5-nya ada 6 dan seterusnya sampai jumlah semuanya adalah 38. Kemudian langkah yang berikutnya adalah, tabel yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Untuk data kelompok di sini langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensinya adalah yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jadi di sini lambang jangkauan adalah R. Di sini jangkauan nama lainnya ring, range tulisannya. Sama dengan X maksimal dikurang X minimal. X yang paling besar dikurang X yang paling kecil. Yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas nanti menggunakan aturan Stargess. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung untuk rumus ini. Kenapa pakai log-log? Nanti udah diketahui, misalkan ada soal udah diketahui ini. Jadi untuk menentukan banyaknya kelas menggunakan aturan Stargess seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang kelas atau interval kelas atau nama lainnya I. I sama dengan R dibagi K. R atau jangkauan dibagi banyaknya kelas K. Yang keempat adalah menentukan batas bawah atau tepi kelas. Ada batas bawah, ada batas atas, ada tepi bawah, ada tepi atas. Nah, yang kelima adalah menentukan frekuensinya. Di sini ada berikut data hasil ulangan matematika 40 siswa SMK Bina Insan Mandiri. Saya tambahin Bina Insan Mandiri. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Ini adalah datanya. Kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensi di sini adalah langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. X yang paling besar dikurang X yang paling kecil. Atau data yang paling besar dikurang data yang paling kecil. Data yang paling besar itu di sini adalah 98 dikurang 51 di data yang paling kecil. Itu hasilnya adalah 47. Kemudian untuk langkah yang berikutnya adalah menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N-nya adalah banyaknya data. Jadi ini adalah aturan Stargess. Untuk N-nya adalah 40 karena jumlah datanya ada 40. Log dari 40 adalah 1,6021. Kalau dikalikan dengan 3,3 hasilnya adalah 5,28693 ditambah 1 sama dengan 6,29 dibulatkan 6,29. Nah, di sini dibulatkan ke bawah menjadi 6 karena di sini di belakang koma adalah angka di bawah 5. Jadi dibulatkan ke bawah. Kalau misalkan di sini 6,8 misalkan, itu jadi 7 karena di sini di bawah 5 menjadi 6. Nah, untuk yang langkah yang ketiga adalah menentukan panjang kelas atau I. I sama dengan R dibagi K. R-nya adalah ring, K-nya adalah banyaknya kelas.
Jadi ranknya adalah 47 tadi dibagi K-nya 6 sama dengan 7,8. Nah, untuk 7,83 di sini dibulatkan ke atas menjadi 8 karena di sini di belakang koma angkanya lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atas. Nah, untuk menentukan batas yang keempat adalah menentukan batas dan tepi kelas. Nah, jadi untuk menentukan batasnya di sini data yang paling kecil adalah 51. Untuk intervalnya kita lihat di sini adalah 8. Intervalnya 8. Mulainya dari 51 kita hitung 51 sampai intervalnya 8. 51-nya kehitung. Jadi 51 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi intervalnya adalah 8. Habis 8 nanti 59. 59 interval 8 sampai 66. Habis 66, 67. Interval 8, intervalnya 8 sampai 74 dan seterusnya. Sampai 6 kelas karena tadi di sini tertera K-nya kelasnya ada 6. Kelasnya ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan batas bawah di sini, batas bawahnya adalah ini. 51, 59, 67, 75, dan seterusnya. Kemudian untuk batas atasnya 58, 66, dan seterusnya. Kemudian untuk tepi bawah di sini, tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah ini semuanya dikurang 0,5. 51 dikurang 0,5, 50,5. 59 dikurang 0,5, 58,5, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan batas atas di sini, untuk menentukan tepi atasnya ini adalah tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Jadi batas atas ini ditambah 0,5 hasilnya adalah tepi atas. 58 ditambah 0,5, 58,5. 66 ditambah 0,5, 66,5. 74 ditambah 0,5, 74,5, dan seterusnya. Ini adalah langkah keempat, yaitu menentukan batas dan tepi kelas. Langkah yang kelima adalah menentukan frekuensi. Jadi untuk menentukan frekuensi di sini sesuai dengan banyaknya data ya. Jadi untuk nilai 51 sampai 58 di data yang tadi yang masih acak nanti dicari menggunakan turus satu-satu seperti ini, seperti menentukan frekuensi pada data tunggal menggunakan turus juga. 51 sampai 58 dicari di datanya itu ada 5. Kemudian 59 sampai 66 itu di datanya itu ada 6. Dan seterusnya sampai 91 sampai 98 itu nanti ada 7, jumlah semuanya ada 40. Jadi datanya ada 40 di sini. Kalau misalkan di sini cuma 39 berarti untuk menentukan frekuensinya itu masih salah. Jadi harus dilihat lagi datanya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.